Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Cynthia Angelina 20070166015 dan Isnaini Islahiyati dengan NIM 20070166025 dan saya sendiri Risman Wardana dengan NIM 20070166030. Di sini kelompok kami akan menjelaskan sedikit mengenai tentang ethical issues in counseling practice. Di sini yang pertama ada pengertian konseling. Konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau yang biasa disebut konselor atau pembimbing kepada individu yang mengalami suatu masalah yang biasa disebut dengan konseling yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Selanjutnya ada kode etik dalam bimbingan konseling. Kode etik konseling adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam menjalankan tugas atau tanggung jawabnya memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseling. C. Etika dalam bimbingan konseling. Berdasarkan keputusan Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau PBA-BKIN nomor 10 tahun 2006 tentang penetapan kode etik profesi bimbingan dan konseling, maka sebagian dari kode etik itu adalah sebagai berikut. 1. Kualifikasi konselor dalam nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan. A. Konselor wajib terus-menerus mengembangkan dan menguasai dirinya. B. Konselor wajib memperlihatkan sifat-sifat sederhana, rendah hati, sabar, menepati janji, dapat dipercaya, jujur, tertib, dan hormat. C. Konselor wajib memiliki rasa tanggung jawab terhadap saran maupun peringatan yang diberikan kepadanya, khususnya dari rekan-rekan seprofesi dalam hubungannya dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan tingkah laku profesional sebagaimana diatur dalam kode etik ini. D. Konselor wajib mengutamakan mutu kerja setinggi mungkin dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi, termasuk keuntungan material, finansial, dan popularitas. E. Konselor wajib memiliki keterampilan menggunakan teknik dan prosedur khususnya yang dikembangkan atas dasar wawasan yang luas dan kaidah-kaidah ilmiah. 2. Penyimpanan dan penggunaan informasi. A. Catatan tentang diri klien yang meliputi data hasil wawancara, testing, surat menyurat, perekaman, dan data lain semuanya merupakan informasi yang bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan klien. B. Penyampaian informasi klien kepada keluarga atau kepada anggota profesi lain membutuhkan persetujuan klien. C. Penggunaan informasi tentang klien dengan anggota profesi yang sama atau yang lain dapat dibenarkan asalkan untuk kepentingan klien dan tidak merugikan klien. D. Keterangan mengenai informasi profesional hanya boleh diberikan kepada orang yang berwenang menafsirkan dan menggunakannya. 3. Hubungan dengan pemberian pada pelayanan. A. Konselor wajib menangani klien selama ada kesempatan dalam hubungan antara klien dengan konselor. B. Klien sepenuhnya berhak mengakhiri hubungan dengan konselor meskipun proses konseling belum mencapai suatu hasil yang konkret. 4. Hubungan dengan klien. A. Konselor wajib menghormati harkat, martabat, integritas, dan keyakinan klien. B. Konselor wajib menempatkan kepentingan kliennya di atas kepentingan pribadinya. C. Dalam melakukan tugasnya, konselor tidak mengadakan pembedaan klien atas dasar suku, bangsa, warna kulit, agama, atau status sosial ekonomi. D. Konselor tidak akan memaksa untuk memberikan bantuan kepada seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan. E. Konselor wajib memberikan bantuan kepada siapapun lebih-lebih dalam keadaan darurat atau banyak orang yang menghendaki. F. Konselor wajib memberikan pelayanan hingga tuntas sepanjang dikehendaki oleh klien. G. Konselor wajib menjelaskan kepada klien sifat hubungan yang sedang dibina dan batas-batas tanggung jawab masing-masing dalam hubungan profesional. H. Konselor wajib mengutamakan perhatian kepada klien apabila timbul masalah. Selanjutnya ada 5. Konsultasi dengan rekan sejawat. Dalam rangka pemberian pelayanan kepada seorang klien, kalau konselor merasa ragu-ragu tentang suatu hal, maka ia wajib berkonsultasi dengan sejawat atau selingkuhan profesi. Yang keenam adalah alih tangan kasus, yaitu kode etik yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan konseling secara tepat dan tuntas
atas suatu permasalahan peserta didik atau klien kiranya dapat mengalih tangankan kepada yang lebih ahli. Selanjutnya ada masalah yang terjadi dalam praktik konseling. Masalah etika dan konseling terjadi karena beberapa tingkah laku tidak etis yang dilakukan dan sering terjadi dalam konseling. ACA 2005, Harlin dan Corey 2006. Yang pertama, penyelenggaraan kepercayaan. Yang kedua, melampaui tingkat kompetensi profesional seorang. Yang ketiga, kelalaian dalam praktek. Yang keempat, mengeklaim ahli yang tidak dimiliki. Yang kelima, memaksakan nilai-nilai konselor kepada klien. Yang keenam, membuat klien bergantungan. Yang ketujuh, melakukan aktivitas seksual dengan klien. Yang kedelapan, konflik kepentingan seperti hubungan ganda, yaitu peran konselor bercampur dengan hubungan lainnya, baik pribadi ataupun profesional. Yang kesembilan, persetujuan finansial yang kurang jelas seperti dikenakan biaya tambahan. Lalu yang ke-10 yang terakhir, pengiklanan yang tidak pantas atau plagiatisme. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.